Dan timnas Indonesia U23 kali ini wajib lolos ke Piala AFC U23 teman-teman, karena sekarang materi pemainnya ini adalah generasi emas dari timnas Indonesia. Nah, artinya fondasi yang dibangun oleh Coach Sintayong beberapa tahun yang lalu sekarang kelihatan. Nah, disinilah sekarang kita melihat kejelian dari Coach Sintayong yang melihat potensi dari para pemain muda kita. Nah, disinilah keuntungan bagi kita punya pelatih kelas dunia seperti Sintayong yang memikirkan masa depan dari sepak bola Indonesia. Jadi dia gak berpikir tentang short term sukses. Dia tidak berpikir tentang sukses jangka pendek. Enggak, dia ngelihatnya tuh ke depan, 5-10 tahun ke depan. Agar kita punya tim nasional Indonesia yang bisa punya pemain-pemain yang bagus, yang mampu bermain at the top level di level Asia. Ya, kita jangan berpikir di level dunia dulu, di level Asia. Untuk waktu 5-10 tahun ke depan. Nah, inilah pemain-pemain tersebut. Sintayong siapkan formasi gila saat timnas Indonesia U23 Tridil di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Informasi bola selanjutnya, trik Sintayong atasi Taiwan dan Turkmenistan di kualifikasi Piala Asia U23. Dan yang terakhir, 4 pemain bakal dicoret timnas Indonesia U23 jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ada apa? Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama, Sintayong telah menyiapkan formasi gila saat timnas Indonesia U23 tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ya, sekedar diketahui Sintayong beberapa kali kerap memunculkan formasi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Bahkan di final Piala AFF U23 2023, Sintayong mencadangkan 2 juru gedornya, Ramadan Sananta dan Jim Kelly-Schroyer. 2 pemain ini baru dimainkan di awal babak kedua laga timnas Indonesia U23 versus timnas Vietnam U23. Sebelumnya Sintayong juga kerap menampilkan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan banyak orang. Pemain yang dibawa Sintayong ke konferensi pers Piala AFF 2020 tidak dijamin bakal tampil sebagai starter. Padahal bagi pelatih-pelatih lain, pemain yang tampil di konferensi pers merupakan jaminan mentas sebagai starter. Karena itulah, apakah Sintayong akan memunculkan kejutan lagi di kualifikasi Piala Asia U23 2024? Jika dalam kondisi normal, Sintayong akan menurunkan formasi 3-5-2. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Hernando Ari. Selanjutnya, 3 bek sejajar akan ditempati oleh Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Elkan Baggett. Lanjut ke posisi wing back kanan ada Fajar Fatur dan juga Pratama Arhan di sisi sebelahnya. Untuk ke Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 wajib finish sebagai juara grup atau merebut status 4 runner-up terbaik. Timnas Indonesia U23 dijadwalkan bersua dengan Taiwan U23 pada Sabtu 9 September nanti dan Turkmenistan pada Selasa 12 September 2023. Dan untuk formasi 3-4-3, ada Hernando Ari, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Elkan Baggett, Fajar Fatur, Pratama Arhan, Arkan Fikri, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Rafael Struik, dan juga Ramadan Sananta. Dan informasi bola selanjutnya, timnas Indonesia U23 punya keunggulan dalam babak kualifikasi Piala Asia U23 2023. Sebab mereka bisa menganalisis tim lawan yang akan bermain terlebih dahulu. Indonesia tergabung dalam grup K bersama China, Taipei atau Taiwan, dan Turkmenistan. Kedua tim ini akan bermain terlebih dahulu di Stadion Manahan Solo pada Rabu 6 September pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Ya, pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong mengaku belum tahu tentang kekuatan tim lawannya, sehingga dia akan melakukan analisis saat Taiwan dan Turkmenistan bertanding. Pertandingan kita itu tanggal 9 dan 12, tapi ada pertandingan sebelum itu. Ada laga Turkmenistan melawan Taiwan. Kami akan memikirkan persiapannya bagaimana setelah nonton pertandingan itu, kata Sintayong saat konferensi pers di Swiss Bell Hotel Solo pada Selasa 5 September. Pada grup K ini, timnas Turkmenistan U23 menjadi tim unggulan sehingga Indonesia cukup mewaspadai. Namun Sintayong masih belum punya informasi yang cukup untuk mengatur strategi saat melawan Taiwan pada Sabtu nanti. Dilanjutkan melawan Turkmenistan pada Selasa 12 September. Kami ini belum tahu kekuatan Turkmenistan, tapi kami akan menganalisa setelah melihat pertandingan mereka pada tanggal 6.
Setelah itu baru kita akan jelaskan lebih detail permainan Turkmenistan seperti apa. Ya, pelatih berkebangsaan Korea Selatan itu menuturkan baru tiba di kota Solo. Dia belum bertemu dengan skuad Garuda Muda yang bermain sudah melakukan latihan di Stadion Sriwedari Solo. Dia harus mendampingi timnas senior di Surabaya yang akan melawan timnas Turkmenistan senior dalam FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya di Jawa Timur. Dan pertandingan itu akan digelar pada Jumat 8 September. Saya baru datang dari Surabaya dan belum bertemu pemain U23. Tapi dari staf pelatih mengatakan kalau kondisi tim baik, ucapnya. PSSI telah mengumumkan 27 pemain yang masuk dalam skuad timnas Indonesia U23 untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U23 2023. Namun dalam latihan perdana baru 20 pemain yang bergabung. Mantan pelatih Korea Selatan itu mengatakan sejumlah pemain baru akan datang ke Solo hari ini. Namun ada 3 pemain yang harus membela timnas senior terlebih dahulu, yakni Alfiandra Dewangga, Doni Tripamungkas, dan Zaki Ashraf. Kapten Timnas Indonesia U23 Rizky Ridho mengatakan akan fokus dan memberikan permainan terbaiknya untuk tim, sebab targetnya adalah lolos ke Piala Asia 2024 di Qatar. Sebagai kapten, dia meminta rekan-rekan di timnya untuk bermain lepas untuk memberikan kontribusi terbaik. Laga ini kami target lolos grup untuk bermain di Piala Asia tahun depan. Kami akan memberikan yang terbaik, kata Rizky. Dan informasi yang terakhir, manajer Timnas Indonesia U23 Andre Irawan mengatakan pihaknya akan mendaftarkan 23 pemain ke kualifikasi Piala Asia U23 2024. Artinya bakal ada 4 nama yang dicoret. Seperti diketahui, pelatih Shin Tae-yong memanggil 27 pemain untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Saat ini, skuad Garuda Muda sedang menjalani pemusatan latihan atau TC di Solo. Registrasi final untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024 itu ada 23 pemain. Kata Andre Irawan saat launching Liga 2 2023-2024 di kantor pusat PT Pegadaian Jakarta Pusat pada September, Selasa 2023. Kualifikasi Piala Asia U23 2024 akan digelar pada 9 sampai 12 September 2023. Timnas Indonesia U23 bakal menjadi tuan rumah untuk grup K. Selain Timnas Indonesia U23, grup K juga diisi oleh Chinese Taipei dan juga Turkmenistan. Selain pertandingan di grup ini bakal dimainkan di Stadion Manahan Solo nantinya. Lebih lanjut, Andre Irawan menjelaskan status 3 pemain Timnas Indonesia U23 yang dipinjam Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday melawan Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat 8 September nanti. Ketiganya itu Alfiandra Dewangga, Doni Tripamungkas, dan Zaki Ashraf. 3 pemain tersebut dipinjam menyusul cederanya Sheni Patinama, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Dimas Derajat. Usai pertandingan kontra Turkmenistan, ketiganya akan kembali ke Solo. Dan tidak hanya itu, pelatih Shin Tae-yong juga bakal merapat ke Timnas Indonesia U23.